di sini ada jalur dan kuota SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah, untuk SNMPTN sendiri itu minimumnya 20% berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Kemudian untuk SBMPTN itu kuota minimumnya 40%. Jadi berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Nah, dan pelaksanaan tes ini menggunakan komputer ya. Kemudian untuk seleksi mandiri, kuota maksimumnya itu 30%, dapat menggunakan hasil UTBK atau kebijakan di setiap univ masing-masing. Kemudian di sini ada metode tes. Nah, metode tesnya ini menggunakan komputer atau yang disebut dengan UTBK. Kemudian untuk kelompok ujiannya itu terdiri dari saintek atau sosum atau campuran. Kemudian hasil tesnya, setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Materi tes terdiri dari tes potensi skolastik dan tes potensi akademik. Kemudian untuk pelaksanaan tesnya, nah tesnya ini dilaksanakan dalam 2 gelombang, 14 hari dan 28 sesi. Jadi untuk setiap harinya itu terdiri dari 2 sesi. Untuk kesempatan tesnya, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes 1 kali saja. Lanjut, untuk persyaratan peserta UTBK-nya nih, jangan sampai kelewatan ya. Untuk yang pertama, ini memiliki akun LTMPT. Nah, jelas harus ya. Untuk setiap pendaftar harus memiliki akun. Kemudian untuk yang kedua, siswa SMA atau MA atau SMK kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2021. Jadi kalau umurnya melebihi dari 25 tahun per 1 Juli 2021, nah itu udah nggak bisa ikut UTBK gitu. Kemudian untuk yang nomor 3, lulusan SMA atau MA atau SMK atau sederajat tahun 2019 dan 2020 atau lulusan paket C tahun 2019 dan 2020 dengan umur maksimal 25 tahun. Kemudian untuk nomor 4, persyaratan peserta. Untuk peserta yang akan memiliki prodi Saintek maka mengikuti TPS dan TKA Saintek. Kemudian peserta yang akan memiliki untuk memilih prodi Sosum maka mengikuti TPS dan TKA Sosum. Kemudian untuk peserta yang akan memilih prodi campuran Saintek dan Sosum maka mengikuti TPS, TKA Saintek dan TKA Sosum. Untuk nomor 5, hasil UTBK 2021 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2021. Jadi kalau misalkan kalian udah pernah ikut di tahun sebelumnya, jadi untuk hasilnya itu dibuat daftar di 2021 itu nggak bisa ya. Kemudian untuk yang terakhir nih, nomor 6, membayar biaya UTBK. Materi UTBK 2021 terdiri dari tes potensi skolastik atau yang disebut dengan TPS, kemudian ada tes kompetensi akademik yang dimaksud dengan TKA. Di TPS ini untuk mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Kemudian di TPS ini ada kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemudian untuk yang TKA-nya mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seorang yang berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. Nah, di sini soal-soalnya juga udah hot ya. Berikut adalah kelompok ujian UTBK 2021. Di sini ada kelompok ujian Saintek, terdiri dari TPS dan TKA Saintek, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Untuk alokasi waktunya itu sekitar 195 menit. Kemudian untuk yang Sosum nih, materi ujian TPS dan TKA Sosum terdiri dari geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Untuk alokasi waktunya itu sekitar 195 menit. Kemudian untuk yang campuran atau IPC, materi ujian TPS dan TKA Saintek dan TKA Sosum, untuk alokasi waktunya itu sekitar 285 menit. Tahapan pendaftaran UTBK.
Yang pertama itu ada registrasi akun LTMPT, wajib bagi semua calon pendaftar UTBK SBMPTN. Nomor 2, melakukan login menggunakan username atau email dan password ke halaman portal LTMPT. Kemudian yang nomor 3, memilih menu verifikasi dan validasi data siswa, mengisi biodata, unggah pas foto berwarna terbaru, dan verifikasi data. Untuk nomor 4, memilih menu pendaftaran UTBK, memilih lokasi pusat UTBK PTN, jenis ujian, dan sesi ujian untuk mendapatkan slip pembayaran. Kemudian untuk nomor 5, membayar di bank. Nah, di bank sendiri itu ada Bank Mandiri, Bank BNI, atau Bank BTN. Kemudian untuk nomor 6, melakukan login kembali ke halaman portal ltmpt.ac.id, memilih menu pendaftaran UTBK untuk mencetak kartu peserta UTBK. Kemudian untuk nomor 7 itu mengikuti UTBK sesuai dengan hari, tanggal, dan sesi dan lokasi pusat UTBK PTN yang dipilih. Kemudian di sini yang pertama, siswa untuk lulusan 2019 dan 2020 itu wajib membawa ijazah. Kemudian untuk yang lulusan tahun 2021 itu harus membawa surat keterangan identitas dari sekolah. Kemudian ini ada catatan bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN 2021 akan ditolak untuk mendaftar UTBK. Bagi peserta tunanetra harus menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah. Untuk pelaksanaan UTBK 2021 dilaksanakan dalam 2 gelombang. Per gelombangnya itu 7 hari, Senin sampai Minggu. Kemudian untuk setiap hari dilakukan 2 sesi, pagi dan siang. Nah, berikut adalah waktu pelaksanaan UTBK 2021 bagi peserta UTBK kelompok ujian Saintek atau Sosum. Untuk pagi dan siangnya di sini sama aja. Jadi peserta masuk ruang ujian, kemudian pemeriksaan identitas dokumen, latihan, kemudian dilanjut tes potensi skolastik atau TPS, kemudian yang terakhir itu tes kompetensi akademik TKA, Saintek atau Sosum. Untuk peserta UTBK kelompok ujian campuran di sini hampir sama cuman ini ditambahin sama peserta masuk ruang ujian, kemudian dilanjut pemeriksaan identitas atau dokumen, kemudian yang terakhir itu tes kompetensi akademik TKA Sosum. Jadi rentang waktunya itu lebih lama karena di sini yang diujikan itu TKA-nya itu Saintek dan Sosum. Untuk biaya UTBK-nya itu untuk Saintek atau Sosumnya itu sekitar Rp200.000. Kemudian untuk yang campurannya itu sekitar Rp300.000. Di sini ada ketentuan SBMPTN 2021. Untuk persyaratan pesertanya, yang pertama siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan tahun 2019 atau 2020 harus sudah memiliki ijazah. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Kemudian yang kedua itu mengikuti dan memiliki nilai UTBK 2021, harus itu. Kemudian untuk yang nomor 3-nya itu memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Kemudian yang nomor 4, bagi peserta yang memiliki program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Kemudian untuk pilihan program studinya, di setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Berikut adalah tahapan pendaftaran SBMPTN 2021. Yang pertama itu ada pendaftaran melalui halaman portal ltmpt.ac.id. Kemudian untuk nomor 2 itu mengisi biodata, kecuali bagi yang sudah menjadi peserta SNMPTN 2021. Untuk nomor 3-nya itu pilihan PTN dan program studi. Memilih paling banyak 2 prodi dalam 1 PTN atau masing-masing 1 prodi dalam 2 PTN. Kemudian untuk nomor 4 itu mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan termasuk portofolio bagi pendaftar yang memilih program studi bidang seni dan olahraga. Kemudian yang terakhir itu ada pengumuman kelulusan hasil SBMPTN. Berikut adalah jadwal UTBK SBMPTN 2021. Di sini kegiatannya yang pertama itu registrasi akun LTMPT yang dilaksanakan pada waktu 7 Februari sampai 12
Maret 2021. Kemudian dilanjut lagi pendaftaran UTBK dan SBMPTN yang dilaksanakan pada 15 Maret sampai 1 April 2021. Kemudian untuk pelaksanaan UTBK itu ada 2 gelombang. Nah, untuk pelaksanaannya gelombang 1 itu dilaksanakan 12 sampai 18 April 2021. Kemudian dilanjut di gelombang 2. Gelombang 2-nya itu 26 April sampai 2 Mei 2021. Kemudian yang terakhir itu ada pengumuman hasil seleksi jalur SBMPTN. Nah, di sini tertera pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk waktunya itu 14 Juni 2021.